Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya bahas materi kita selanjutnya, untuk yang belum UTS nanti silakan ikut UTS-nya di UTS susulan ya. Tanggal 14 sampai 17 sesuai pengumuman di kampus. Silakan upload jawaban UTS-nya di kampus. Materi kita selanjutnya hari ini adalah sesuai yang saya upload, yaitu metode namanya TF-IDF. Term frekuensi, inverse document frekuensi, dan cosine similarity. Nah, nanti tugasnya masing-masing membuat kelompok dan bikin jurnal implementasi term frekuensi, inverse document frekuensi, TF-IDF, dan cosine similarity. Hari ini akan saya jelaskan metodenya dan implementasinya. Kemudian habis itu silakan buat kelompok dan buat dulu programnya. Habis itu pilih topiknya, kasih tahu ke saya, baru kemudian buat jurnalnya. Oke, pertama kita bahas dulu TF-nya dulu, term frekuensi. Nah, term frekuensi ini itu langkah yang akan kita implementasikan setelah kita melakukan pre-processing data yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum UTS ya. Apa itu lower cache, cleaning, tokenization, stopword, steaming, kata-kata dia teksnya. Habis itu kita implementasikan TF, IDF, dan cosine similarity. Nanti itu kita bisa implementasikan untuk membangun sebuah chatbot ataupun untuk mengklasifikasikan sebuah teks. Implementasinya bisa macam-macam. Nanti saya kasih contoh di penelitian orang-orang terdahulu, penelitian sebelumnya atau di Google Scholar ya. Pertama, apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah metode pembobotan kata. Jadi kata nanti dinilai masing-masing nanti punya angka atau bobot ya. Yang sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP dan information retrieval. Metode ini menggabungkan dua konsep penting. Jadi ada dua metode, dua algoritma. Yang pertama adalah term frekuensi, disingkat TF. TF itu apa? Secara bahasa adalah seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu dokumen. Jadi di sini contohnya ada gambar satu dokumen, itu kan ada banyak kata. TF itu menghitung seberapa sering kata itu muncul dalam satu kata. Yang kedua adalah IDF, Inverse Document Frequency. Nah, kalau IDF itu adalah seberapa unik atau kata itu muncul dalam sebuah kumpulan dokumen. Perbedaannya di sana. Jadi nanti TF IDF mengkalikan TF dengan nilai IDF. Jadi nanti kata itu punya nilai. Nilai yang paling mirip nanti menjadi jawaban dari pertanyaan. Untuk implementasi chatbot, nanti ada contoh implementasi kodenya. Pertama, rumus dasarnya. Belum balik dari masjid. Ya. Rumusnya apa? Kalau rumusnya bisa ditulis seperti ini ya. Tapi nanti kalau kita implementasikan dengan Python, cukup dengan panggil fungsinya ada. Sudah ada fungsi TF-IDF di Python. Rumusnya adalah untuk mencari nilai TF, ini rumusnya, TF sama dalam kurung T per D adalah jumlah kemunculan kata T dalam dokumen D dibagi jumlah total kata dalam dokumen D. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, bentar, saya pilih coret-coretan yang pas. Salah sini.
Maksudnya di sini contoh ya. Di sini ada contoh sebuah dokumen atau sebuah kumpulan kata atau list, sebuah review ya, review satu, dua, tiga. Review yang pertama, durian di kedai ini enak. Review yang kedua, durian montong enak tapi mahal. Review yang ketiga, saya nggak suka durian. Nah, untuk menghitung kata-kata ini, contohnya kata durian gitu ya. Durian itu muncul di dokumen satu muncul berapa kali? Jumlah kemunculan kata dalam dokumen. Di dokumen satu kan muncul sekali. Dari total kata dalam dokumen. Total kata ini ada berapa kata durian muncul? Satu, dua, tiga. Jumlah total kata dalam dokumen. Oh, bentar, salah. Bukan jumlah durian ya, tapi total kata dalam dokumen satu. Dokumen satu ini ada berapa kata ya? Ada 5 kan? Jadi nanti dia dibagi 5. Untuk nilai durian 1/5. Untuk nilai di 1/5 karena dimuncul sekali, kedai juga sekali, ini sekali, enak sekali. Jadi nilai masing-masing kata di dokumen ke satu atau kata pertama itu ini 0,2. Itu untuk nilai TF. Biasanya, ini contohnya sedikit berbeda ya. Biasanya ini apa namanya kata-kata stop word kayak di itu nggak kita pakai. Biasanya kita harus melakukan pre-processing dulu ya. Jadi kayak di ini itu dihapus dulu. Jadi yang dihitung biasanya cuma kata-kata yang penting saja. Jadi kita lakukan pre-processing dulu. Tapi nilainya sih harusnya hampir mirip lah. Itu untuk mencari nilai TF. Itu untuk teorinya ya atau rumusnya ya. Kalau kita implementasikan di program nanti tinggal panggil library-nya di Python. Selanjutnya untuk IDF. Cara mencari IDF bagaimana? Inverse Document Frequency. Cara rumus untuk mencari IDF adalah log total jumlah dokumen dalam D, jumlah dokumen di mana kata T muncul. Contohnya durian. Durian ini jumlah dokumen dalam D berapa kali? Durian ini muncul berapa kali dalam jumlah dokumen tersebut? Seluruh dokumen. 3. Dari berapa dokumen? 3 dokumen. Di log gitu ya. Terus D ini muncul total jumlah dokumen dalam D. Total dokumennya 3. D itu muncul berapa kali? Muncul 1. Kedai ini total dokumennya 3. Jumlah dokumen muncul adalah 1. Di log nilainya ini. Nah, TF IDF. Itu untuk mencari TF dan mencari IDF. Selanjutnya, TF IDF-nya itu bagaimana? TF IDF-nya adalah TF dikali IDF. Jadi biasanya ada perhitungan manualnya ya untuk mencari TF IDF. Biasanya pakai Excel. Contohnya di sini untuk perhitungan manual. Biasanya perhitungan manual sama perhitungan di Python agak beda ya. Karena ini bukan akurasi yang harus sama hitungannya, jadi yang penting kita paham rumus dan maksudnya aja ya. Jadi kita implementasikan dengan Python dan akurasinya nanti bukan perhitungan manual, tapi apa program kita, contohnya chatbot itu bisa menjawab pertanyaan dengan akurasi yang tinggi atau enggak. Ini biasanya kita tulis atau kita buat dengan Excel ya. Kalau pengen perhitungan manual. Jadi di sini contohnya katanya kita tulis semuanya. Terus ini dokumen pertama, durian di kedai ini enak. Kalau ada berarti 1. R2 ini kata itu muncul di dokumen kedua berapa? R3 itu kata itu muncul di dokumen ketiga itu apa aja? 1 artinya dia ada, 0 artinya dia tidak ada. Baru kita hitung TF-nya, baru kita kalikan dengan IDF. Nanti muncul nilai TF IDF. TF IDF-nya ini ya, nilai TF IDF-nya ini. Itu teorinya ya, perhitungan rumusnya untuk mengetahui nilai dari sebuah kata. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari kata yang mirip gitu. Jadi ini contohnya adalah sebuah jawaban. Terus nanti ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini jawabannya yang cocok
dengan pertanyaan itu apa kalau dalam chatbot itu kan. Nah, itu untuk dijadikan jawaban. Jadi program itu bisa menjawab dengan tepat menggunakan TF-IDF, bukan berdasarkan konteks ya, tapi berdasarkan nilai. Salah satu nilai yang dipakai adalah TF-IDF. Nah, quotient similarity-nya itu digunakan untuk mencari similarity, kemiripan dari dua vektor. Teorinya adalah quotient similarity itu teori matematika untuk mencari kemiripan dua vektor. Vektor apa yang dimaksud? Ini vektor database jawaban, ini vektor pertanyaan. Jadi ini ada sebuah pertanyaan, ini ada sebuah database jawaban. Jadi yang dinilai, yang dihitung oleh program itu bukan katanya, tapi nilainya. Cari yang lebih mirip berarti itu jawaban yang tepat. Nanti saya kasih contoh implementasinya di penelitian setelah ini. Dan rumus quotient similarity itu ini. Vektor A, vektor B dikali cos theta. Kalau dalam rumus ya. Quotient similarity adalah metode untuk mengukur kemiripan antara dua vektor. Jadi program itu nggak bisa memahami teks ya. Maksudnya nggak bisa memahami teks itu dia nggak tahu arti apakah apa teks-teks dalam bentuk bahasa itu dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah angka-angka saja komputer. Jadi nanti pertanyaan dan database jawaban itu oleh program, oleh Python kalau kita menggunakan Python itu dirubah ke dalam bentuk angka terus dicari yang paling mirip, yang paling mendekati. Berarti itu jawabannya. Sama seperti dalam image processing atau pengolahan citra atau matching image processing, matching image gitu ya, deteksi gambar gitu ya. Program nggak bisa memahami sebuah gambar, program hanya bisa memahami gambar itu sebuah angka-angka. Kalau angka-angkanya mirip, berarti itu adalah gambar yang sama. Logikanya seperti itu ya. Jadi quotient similarity adalah metode yang mengukur kemiripan antara dua vektor dengan menghitung kosinus sudut di antara keduanya. Dalam konteks NLV, vektor ini biasanya merepresentasikan dokumen atau kalimat dalam ruang vektor. Ini rumusnya ya. Cos theta A kali B vektor A dibagi vektor A dikali vektor B. Kalau dituliskan dalam rumus seperti ini. Jadi nanti kalau nulis jurnal juga rumusnya disampilkan ya, di pembahasan atau metodologi penelitian. Nah, cara atau konsep dasarnya kalian bisa lihat link yang saya di sini ada penjelasan yang menurut saya paling mudah dipahami tentang konsep similarity. Jadi di sini untuk menentukan kecocokan antara dua orang, saya menggunakan atribut dan beri ranking kesukaan antara 1 sampai 5. Ini orang pertama, ini orang kedua. Hobi, membaca, menulis, nge-game. Ini ratingnya ada yang 5, 3, 4. Nah, untuk menghitung kemiripannya ini, cara menghitung dengan quotient similarity ya ini. 5 dikali 3, 5 dikali 4 itu dari nilai A ditambah nilai B dikali nilai B dibagi pakar 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 di sini. Di pangkat 2. Quotient similarity-nya. Ini teori atau cara menghitung nilai quotient similarity-nya. Nanti akan muncul sebuah angka ya. Nah, nanti dibandingkan dengan angka atau dokumen yang lain, kalau nilainya paling besar berarti itu nilai yang paling mirip. Kalau di sini mendekati 1 sih. Nah, implementasinya di jurnal bagaimana? Kalian silakan baca jurnal ini dan dipahami, harusnya sih sudah paham. Contohnya adalah implementasi chatbot sebagai virtual assistant di Universitas Pancasila Probolinggo menggunakan TF-IDF. Jadi dia membangun chatbot yang bisa menjawab pertanyaan yang ditampilkan, pertanyaan yang diajukan dari database jawaban yang disimpan menggunakan TF-IDF. Kalian silakan baca jurnalnya supaya lebih jelas, dan kalau belum yang belum ada di deskripsi silakan pakai TF-IDF. Jurnal yang kedua, implementasi text meaning untuk klasifikasi topik tugas akhir. Jadi tugas akhir itu kan ada topiknya ya. Kalau di Prodi Teknik Informatika Pelita Bangsa kan ada RPL, terus ada jaringan sama AI. Nah,
kita bisa buat aplikasi ketika kita memasukkan sebuah judul skripsi, aplikasi itu nanti bisa menentukan apakah dia masuk RPL, apakah dia masuk jaringan, apakah dia masuk topik artificial intelligence. Jadi kita nggak menentukan, tapi aplikasi yang menentukan. Caranya bagaimana? Ya pakai ITF IDF. Jadi nanti kita punya database judul-judul RPL, kita punya database judul-judul jaringan, kita punya database judul-judul AI. Pertama kita hitung nilai TF IDF-nya, akhirnya semua ini dalam bentuk angka. Baru kemudian ini juga dihitung TF IDF-nya. Akhirnya di sini kan ada vektor, di sini ada vektor. Kita gunakan Gaussian similarity untuk mencari dari judul skripsi ini itu dia yang paling tinggi nilai Gaussian similarity-nya apa. Kalau dia tinggi di RPL berarti dia topiknya RPL. Logikanya seperti itu. Kalian bisa baca. Kalau di sini kita bisa lihat hasil penghitungan konsistensi similarity ditampilkan dalam bentuk presentase berdasarkan hal pengujian data latin dan data uji menghasilkan persentase akurasi sebesar 86%. Lumayan bagus kalau 86%. Contoh yang lain, implementasi algoritma pembobotan TF-IDF dan Gaussian similarity untuk penetapan kategori artikel. Jadi ada artikel, itu dia masuk kategori pengumuman, berita, atau peristiwa, atau lomba. Itu juga bisa dipakai dari judul. Otomatis kita harus punya database-nya dulu. Kalian bisa baca detailnya di sini. Nah, saya sudah kasih contoh implementasi dengan Python. Gaussian similarity untuk ngecek judul ya. Kalian bisa cek, buka. Sengaja saya share shortcut-nya karena habis ini masing-masing silakan bikin kelompok. Bentar saya jelaskan dulu judulnya. Nah, selanjutnya masing-masing bikin kelompok maksimal 4 orang. Yang pertama adalah cari topik terlebih dahulu. Jadi topiknya itu harus ada studi kasusnya ya. Semain saya buat chatbot untuk kasus apa gitu ya. Detail gitu. Harus ada kasusnya. Saya membuat klasifikasi website apa berita. Nah, berita di website apa gitu ya. Silakan cari referensi. Contohnya kalian pengen ngambil implementasi algoritma pembuatan ide pada penetapan kategori artikel pada website-websitenya apa gitu. Atau enggak klasifikasi itu pas topik tugas akhir mahasiswa teknik informatika. Kalian bisa ganti studi kasusnya teknik arsitektur atau teknik sipil gitu ya. Tapi jangan ada yang sama. Otomatis kalian harus cari dulu datanya dulu untuk dijadikan pengetahuan. Jadi masing-masing atau enggak membuat chatbot untuk asisten bisa di universitas, bisa di instansi lain ya. Yang penting kalian punya datanya atau punya akses untuk mendapatkan data di sana itu pertanyaan yang sering muncul atau data yang kira-kira ditanyakan itu apa, disiapkan dulu jawabannya. Nah di sini sudah saya share implementasi TF-IDF menggunakan Pandas untuk data frame-nya, NumPy untuk penghitungan vektornya, sklearn ini untuk menghitung Gaussian similarity. Sudah ada fungsi Gaussian similarity. Terus kita gunakan dataset. Di sini saya cuma datanya 3 ya. Jadi mungkin akurasinya agak rendah karena datanya cuma 3. Jadi di sini ada dataset RPL, ada 3 judul skripsi, AI ada 3 judul contoh judul skripsi atau penelitian, jaringan komputer ada 3 judul skripsi. Nah, ini akan kalau dijalankan dia meminta masukkan judul skripsi. Contohnya di sini saya masukkan judul penelitian salah satu dosen, integrasi sistem registrasi kanker dan IMR dengan RESTful API untuk peningkatan pelaporan di rumah sakit jejaring. Nah, kemudian outputnya judul skripsi integrasi ini masuk ke dalam kategori RPL. Ya, jadi dia sudah bisa mengetahui atau menebak atau mengklasifikasikan judul skripsi tersebut di RPL. Nah, kalau implementasi chatbot bagaimana? Ya kalau implementasi chatbot sih datanya ini pertanyaan, ini jawaban, ini pertanyaan, ini jawaban. Jadi nanti kalau kita tanyakan, dia masuk ke jawaban yang mana. Kalau tidak ada, nanti jawabannya adalah saya kurang paham atau bisa ulangi pertanyaan gitu ya, atau ganti pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, silakan buat kelompok. Saya kira dengan adanya ChatGPT sih diimplementasi nggak ada masalah ya. Kalau bisa implementasikan ini dalam bentuk tampilan, ada tampilannya ya, bisa pakai Python dengan apa namanya
Saya lupa lagi. Pakai Flash di Python atau pakai diintegrasikan ke WhatsApp atau Telegram kalau untuk chatbot atau ditampilkan dalam bentuk aplikasi web ya. Library Python yang berbasis web itu apa namanya? Lupa. Library Web Python. Flash, Django, Biduso, Regular. Lupa. Jadi silakan pertama adalah silakan cari kelompok maksimal 4 orang dan topiknya dicari ya. Topiknya dicari, kasih dulu topiknya ke saya, kemudian setelah itu implementasikan di kodenya harus ada tampilannya, bisa berbasis web atau yang lain. Baru kemudian kalau sudah berhasil, masing-masing kelompok itu dibuat jurnalnya untuk nanti dipublikasikan di jurnal Saintek. Jurnal Saintek itu jurnal punya fakultas yang akan seminar Saintek di bulan Januari 2025. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya, Iya. tadi tempat buat template jurnalnya di mana, Pak? Jurnalnya di Saintek nanti saya share. Oh, Yang baik, penting Pak. adalah kelompoknya silakan ngajukan topik yang mau digunakan ke saya dulu. Kalau sudah ACC, baru dibuat programnya. Kalau programnya udah jalan, baru kemudian buat jurnalnya. Nanti saya share jurnalnya. Kalau semuanya sudah di ACC, kalau programnya juga udah jalan. Seperti itu ya. Jadi fokus ke programnya dulu, baru nanti fokus di pembuatan laporan untuk jurnal. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, silakan dibuat ya. Minggu depan nanti saya tanya satu-satu kelompoknya mau buat apa, terus programnya udah sampai mana. Kalau sudah ketemu topiknya bisa di-share di grup untuk saya ACC atau enggak gitu ya. Itu saja. Ini rekamannya saya upload di YouTube, nanti saya share di grup. Materi kalian bisa download di e-kampus. Terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.